Di video kali ini kita bakal analisis Tarik Muharremowicz, partner bek tengah JITZES yang sudah diincar banyak klub besar. Kita akan bahas bagaimana Muharremowicz membaca ruang, bagaimana dia mengambil keputusan saat build up, dan bagaimana defensive awareness-nya bekerja. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan satu ungkapan, space is the king, yang berarti ruang itu adalah raja, ruang itu adalah yang berkuasa. Artinya sederhana, kalau kamu paham di mana ruang, kamu akan selalu punya solusi. Dan bek tengah adalah pemain yang harus paling paham soal ruang, karena mereka bisa melihat lapangan dengan jelas dari belakang. Sassuolo dapat free kick di sisi kanan. Semua pemain Fiorentina terkonsentrasi ke area ini. Apa artinya? Ruang terbuka di sisi sebaliknya. Ini prinsip dasar yang sering dilewatkan pemain. Kalau lawan itu numpuk di suatu sisi, jangan memaksakan untuk main di situ, tapi pindahkan bola ke sisi yang lain. Oleh karena itu, seketika Itzes memindahkan bola ke kiri. Dan disinilah Muharremowicz menunjukkan keberanian dan pemahaman ruangnya. Dia tidak diam menunggu, tapi langsung menggunakan ruang itu untuk dengan berani membawa bola ke depan, mencari opsi untuk melakukan progresi bola. Kenapa dia melakukan ini? Karena dua pemain lebar Sassuolo di sisi kiri di-mark dua pemain lebar Fiorentina. Jadi opsi untuk memindahkan bola ke lebar lapangan itu tidak ada. Tapi imbasnya ada ruang di depan yang bisa dieksploitasi. Saat satu pemain Fiorentina keluar nutup Muharremowicz, dia langsung ambil keputusan, passing ke ruang di antara fullback dan center back Fiorentina. Passing ini adalah passing yang visioner, yang bisa kita pelajari. Jadi kapanpun pemain lebar lawan tertarik dengan pemain tim yang berada di lebar mendekati garis tepi, akan ada ruang di antara fullback lawan dan juga back tengah lawan. Ruang inilah yang bisa dijadikan sebagai target arah passing bagi pemain yang membawa bola dan juga arah gerak bagi winger yang posisi awalnya sangat lebar. Tapi dengan satu syarat, kedua pemain ini harus saling memahami. Pemain yang membawa bola harus sadar akan potensi ruang ini dan juga winger harus sadar dan bisa menyerang ruang itu. Dan di sini antara dua pemain Sassuolo keduanya sudah sinkron. Winger mereka juga sudah melakukan pergerakan. Tapi sayangnya winger Sassuolo tidak bisa menggapai bola. Padahal kalau bisa, peluang menjanjikan bisa didapatkan. Tapi dari sini prinsipnya jelas. Keputusan Muharremowicz didasari oleh petunjuk-petunjuk di lapangan, yaitu adalah rekan, ruang, dan lawan. Lawan marking rekan, ya bola dibawa sendiri. Kalau lawan marking rekan, ya dia passing ke ruang di sampingnya, bukan tepat ke arahnya. Di sini aku sedikit mau membahas shape atau bentuk Sassuolo ketika megang bola di belakang. Sassuolo membangun serangan dengan shape diamond atau berlian di belakang. Fullback, salah satu fullback mereka akan melebar, kiper sebagai titik tengah, satu back tengah yaitu Itzes naik sebagai center. Back tengah lain yaitu Muharremowicz akan melebar. Dengan struktur ini, di belakang mereka akan mengalahkan pressing 2 atau 3 pemain lawan. Karena keunggulan jumlah, maka akan selalu ada pemain yang bebas. Saat Muharremowicz menerima bola, dia tidak langsung buang bola ke depan, tapi dia menggunakan ruang di depannya dengan semaksimal mungkin. Untuk apa? Cari opsi terbaik. Dan ketika ruangnya habis dan dia nggak nemu opsi terbaik di depan, Muharremowicz kembalikan atau pindahkan bola lagi ke rekannya yang punya ruang. Jadi ini adalah prinsip bermain back tengah modern. Kalau ada ruang, gunakan ruang itu semaksimal mungkin untuk cari opsi. Kalau nggak nemu, ya jangan dipaksakan. Kalau ruang habis, kembalikan atau pindahkan bola ke rekan yang punya ruang, yang aman untuk menerima bola. Main simple, bukan asal-asalan. Satu cara untuk nyari opsi passing adalah dengan mengetahui di mana ruang dan di mana nggak ada ruang. Seperti ungkapan di awal, space is the king, yang berarti ruang itu adalah raja. Dan di klip ini, Tarik Muharremowicz berhasil melakukannya dengan sempurna. Muharremowicz sadar dia punya ruang. Balik lagi prinsip yang pertama. Dia gunakan ruang itu untuk mendelay bola, nyari opsi. Ketika dia gak nemu, dia cukup pindahkan bola dengan gelandang di dekatnya. Dan ini memancing pemain Fiorentina untuk bergerak ke sisi kanan. Walaupun mereka gerak ke sini, gak ada pemain mereka yang mempressing Muharremowicz. Akibatnya Muharremowicz bisa kirimkan bola tenang ke sisi yang satunya, sisi di mana ruang itu berada. Dan terciptalah gol penyama kedudukan buat Sassuolo. Jadi kalau pemain numpuk di satu sisi, ini adalah indikasi bahwa sisi sebaliknya itu kosong. Kalau bisa dilakukan dengan akurat dan tepat sasaran, memindahkan bola ke rekan di sini akan membuat tim punya peluang untuk melakukan progresi. Apalagi kalau di ruang ini ada rekan yang punya skill individu, entah itu skill gocek atau shooting.
Sebagai bek tengah, kamu juga harus paham peranmu sebagai opsi terakhir. Ketika pemain depan mentok, entah itu gelandang ataupun pemain lebar, bola itu akan diharapkan kembali kepadamu. Itu artinya kamu perlu selalu siap untuk menerima bola bahkan di bawah tekanan. Salah satu caranya adalah dengan bergerak mundur untuk menciptakan ruang bagi dirimu sendiri. Kita lihat Itzias yang mundur. Ketika dia menerima bola, posisinya ini memancing pemain Fiorentina untuk maju, melakukan pressing. Ketika mereka maju, celah tercipta di antara lini belakang dan tengah mereka. Ruang inilah yang bisa dijadikan opsi progresi bola bagi Sassuolo. Hal yang sama terjadi di gol ketiga Sassuolo. Itzias lagi-lagi jadi solusi saat Nemanja Matic mentok. Dia terima bola, cek opsi ke depan, dan ketika ruangnya habis, dia kembalikan bola ke kiper. Begitu Fiorentina naik menekan, ruang besar tercipta di antara lini tengah dan belakang mereka. Dan dari sinilah momen gol itu lahir. Sekarang kita masuk ke aspek bertahan, reading the game dan defensive awareness. Sassuolo di sini bertahan dengan mid block, artinya pertahanan mereka cukup tinggi dan punya konsekuensi yang jelas. Ada ruang di belakang. Nah, bek tengah harus selalu waspada terhadap lari lawan, terutama lari yang dimulai dari dalam. Fiorentina tidak bisa menembus jalur tengah di sini. Mereka coba untuk solusi lain, yaitu adalah direct ball atau umpan langsung. Dan Muharremovich di sini sudah siap siaga. Saat bola dipindahkan dari kiri ke kanan, pemain mungkin hanya akan terfokus ke bola yang berpindah, tapi tidak dengan Muharremovich. Dia tetap menyimpan kesiapsiagaan terhadap pemain Fiorentina di sisi yang berlawanan. Kalau kita lihat di saat yang sama, Muharremovich juga sedang dipaku oleh Moise Kean yang ada di depannya. Artinya, Muharremovich di sini diharuskan untuk membaca 3 informasi sekaligus. Bola, striker, dan juga pemain lawan di sisi yang berlawanan. Begitu gerakan lari dimulai dan bola dikirim, Muharremovich langsung bisa membaca dan menyesuaikan posisinya. Sisanya, dia tinggal membaca arah jatuh bola dan menghalaunya. Ini adalah mekanisme dari long ball di sepak bola. Pemain lawan akan memulai lari dari dalam, di depan garis pertahanan tim. Karena kalau sejajar, itu bisa beresiko offside. Jadi ketika bola itu dikirim, bek tengah harus paham, kuncinya itu adalah berada di depan lawan, bukan sejajar atau di belakang. Dengan memposisikan diri lebih depan, bek tengah lah yang akan meraih bola terlebih dahulu. Dan kalau jarak masih 2-3 meter dari lawan, bek tengah bisa kontrol, kemudian kasih bola ke kiper. Tapi kalau lawan sudah tepat di belakang, maka tinggal main aman, yaitu adalah buang bola. Intinya, bek tengah harus selalu ingat, masih ada kiper sebagai opsi di belakang. Dan setelah passing, jangan diam. Bek tengah harus melebar lagi untuk menyediakan opsi passing berikutnya. Ketika pemain lawan berada di dekat seperti sejajar dengan lini pertahanan, barulah di sini bek tengah bisa menerapkan jebakan offside. Bek tengah harus fokus ke 2 petunjuk, pemain lawan yang mau lari dan juga pemain yang mau umpan. Tanda bola akan dilepas itu adalah ancang-ancang pemain dan juga ruang yang dimiliki oleh si pembawa bola. Bek harus bergerak sebelum bola dilepas, karena kalau telat, jebakan bisa gagal dan bahaya besar buat tim. Jadi dari analisis tadi, kita bisa melihat tarik Muharremovich menunjukkan bahwa bek tengah modern itu bermain dengan mata dan otak. Terus-menerus mencari petunjuk, bukan bermain hanya dengan kaki. Mengambil keputusan berdasarkan petunjuk, sabar saat perlu, dan maju saat tepat. Kalau kamu suka analisis seperti ini, jangan lupa subscribe. Dan kita ketemu di video berikutnya.